Rehan mencium bibir Ana dengan rakus. Ana memukul-mukul dada Ray agar melepaskan dirinya. Ray semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Ana. Ana menggigit bibir Ray dengan kuat. Ray melepas pagutannya. Dia disiram yang sedikit terluka. Ana menarik napas panjang. Dia hampir saja kehabisan napas. "Kamu itu ingin aku mati," hardi Ana. Ray terkekeh. "Bibirmu sangat nikmat. Aku tidak bisa melepasnya." Ana turun dari pangkuan Ray dan duduk di sampingnya. Dia benar-benar kesal akan sikap Ray yang terlihatnya. Meski di dalam hatinya, dia juga menikmati menciumnya. Bahkan Ana menginginkan lebih dari itu. Dimas tidak pernah lagi menyentuhnya. Naluri kewanitaannya memberi tanggapan untuk melakukan hal yang lebih jauh. Hanya saja Ana menjaga image di depan Rehan. Mereka berdua baru saja jadian meski dengan paksaan. Siapa yang tidak tergila-gila pada Ray, pria nan tampan dan penuh karisma. Beruntung sekali Ana yang dijadikan pacar oleh seorang Rehan. Ray merebahkan diri di pangkuan Ana. Dia meletakkan tangan Ana di kepalanya. "Elus kepalaku." Ana menuruti permintaan Rehan. Dia mengelus-elus kepala Ray. Tampak Ray memejamkan mata. Ray menikmati setiap elusan tangan Ana. Ana simulator saat dia bersama Dimas. Dulu Dimas juga suka Rehan. Namun sudah berbulan-bulan tiada lagi kemesraan di antara mereka. Dimas tidak punya waktu untuknya. Dimas berkata untuk tetap adil, namun keadilan yang Dimas berikan hanyalah omongan saja. Ana mengusap air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Ray mengernyit saat air mata Ana jatuh di keningnya. Dia membuka matanya dan melihat Ana yang tampak bersedih. Ray mengusap pipi Ana dengan jari jempolnya. "Jangan menangis, aku di sini," ucap Ray. Ana gelagapan. "Aku tidak menangis." Ana mengalihkan pandangan wajahnya dari Ray. Dia tidak mau Ray melihatnya bersedih. Ray bangkit dari rebahannya, dia meraih wajah Ana. "Air apa ini di pipimu?" tanya Ray. Ana kesal. "Rehan, jangan merayu diriku." Ana menutup wajahnya malu. Rehan malah tertawa geli. Ana berbohong tidak bersedih. Padahal dia menangis meratapi nasibnya. Rehan memeluk Ana. "Sudah, jangan bersedih lagi. Mulai sekarang aku adalah lelakimu." Ana melongo. "Hah? Lelakiku?" Ray mengecup kening Ana. "Iya, aku kekasihmu sekarang." Ana memundurkan wajahnya menatap Rehan. "Saya tahu, tapi hanya seminggu saja." Ana melirik selai di dinding. Sebentar lagi suaminya akan pulang ke rumah. Ana belum juga memasak untuk makan malam. "Ray, pulang sana. Sebentar lagi Dimas akan pulang. Aku juga harus memasak untuk makan malam," tutur Ana. Ray melirik jam di pergelangan tangannya. Dia mengapa kesal waktu cepat sekali berlalu. Waktu sudah menunjukkan jam pulang kantor. Artinya Dimas akan pulang ke rumah Ana. "Aku masih ingin bersama," kata Ray memelas. "Nanti malam kita juga bertemu," kata Ana. Hampir saja Ray melupakan pertemuan itu. Malam ini dia akan mengajak Ana untuk bertemu seseorang. Ray memakai kembali jas mahalnya. "Nanti malam aku akan menjemputmu," kata Ray mengingatkan. "Iya, aku nggak lupa kok," ucap Ana. Ray melangkah keluar menuju pintu rumah. Sebelum pergi, dia memberi kecupan di pipi Ana. Ray langsung berlari menuju mobilnya sebelum Ana marah lagi. Ray melambaikan tangannya kemudian berlalu dari rumah Ana. Ana masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Dia meraih ponselnya dan mulai mencari tahu tentang Rehan. Ana ingat saat di butik Ray bilang dia orang yang sering muncul di media. Ana mengetik nama Ray di mesin pencarian. Ada banyak nama Ray yang tampil. Ana tidak mengetahui nama panjang Rehan. Ana lalu membuka foto-foto. Dia membuka foto Ray dan tampaklah semua informasi mengenai kekasihnya itu. Ana membulat mengetahui siapa Ray sebenarnya. Namun dia kecewa saat mengetahui Ray seorang playboy. Semua pria sama saja, suka main wanita, kesal Ana. Ana menuju dapur dan mulai memasak untuk makan malam. Beberapa menit kemudian Dimas datang dari kantor. Ana menyambut suaminya itu dengan senyuman. "Mas, aku akan siapkan air hangat untukmu," kata Ana. Dimas mengangguk. "Makasih." Ana menyiapkan air mandi untuk Dimas. Tiba-tiba Ana kalengan akan mencium dari Ray. Ana menginginkan sentuhan itu lagi. Dimas masuk ke dalam kamar. Ana membuka jas kantor Dimas. Dia juga membuka dasi dan kemeja Dimas. Ana mengecup bibir Dimas. Dia menginginkan Dimas menyentuhnya. "Mas, aku menginginkannya," lirih Ana. Dimas tersenyum dan mengecup pipi Ana. "Lain kali saja ya. Aku capek sekali hari ini." Dimas berlalu menuju kamar mandi. Ana menghela napas. Dia memasang wajah dan penampilan dirinya di kaca. Dia sudah cantik begini namun Dimas tidak meliriknya. Ana keluar dari kamar dan menunggu Dimas di ruang makan. Dimas sudah selesai membersihkan diri dan turun menuju ruang makan. Dimas menarik kursi dan duduk.
Ana segera mengambilkan makanan untuk suaminya. Dimas heran melihat Ana yang tidak makan bersama dengannya. "Kamu tidak makan?" tanya Dimas. Ana menggeleng. "Kamu makan saja, aku belum lapar." Dimas makan dengan lahap masakan yang dibuat istrinya. Ana beranjak dari kursinya meninggalkan Dimas yang tengah makan. Dimas secepatnya menghabiskan makanan yang dibuat oleh Ana. Dimas juga membawakan masakan Ana untuk Lisa. Selama hamil, Lisa sangat menyukai masakan Ana. Dimas selesai dengan makan malamnya. Dimas mengikuti Ana ke ruang TV. "An, aku pulang dulu," kata Dimas. "Mas, bahayakan kamu bermalam di sini semalam saja," lirih Ana. Dimas menghentikan langkah kakinya. "Aku tidak bisa. Lisa selalu ingin dekat denganku." Ana beranjak dari duduknya. "Kamu anggap apa aku ini? Aku juga istrimu." Dimas mengusap wajahnya. Dia juga menginginkan bersama Ana. Tapi Lisa ingin selalu dekat. Dia harus mengutamakan Lisa yang mengandung itu. "An, mengertilah posisiku. Aku juga ingin bermalam denganmu. Kamu harus ingat, aku mempunyai istri yang lebih membutuhkan diriku," tutur Dimas. Ana mengapal geram. Dimas sudah keterlaluan kali ini. Dimas sama sekali tidak menganggapnya sebagai istri. Dimas hanya membuatnya seperti koki yang memasak untuknya dan Lisa. Ana menunjuk wajah Dimas. "Pulanglah, tapi jangan salahkan aku selingkuh, karena sikapmu benar-benar membuatku muak." Dimas kaget mendengarnya. "Kamu tidak akan pernah melakukan itu. Aku mencintaimu. Jangan khianati cinta dan pernikahan kita." Dimas keluar dari rumah Ana. Dia masuk ke dalam mobil dan segera berlalu dari sana. Ana menggigit menembus agar tidak menangis. "Dimas, ini yang kamu inginkan. Aku akan melakukannya. Kali ini aku tidak akan segan lagi. Aku akan bermain sepuasnya," gumam Ana geram. Ana menaiki anak tangga menuju kamar. Saat itu dia berdandan untuk menemui kekasih gelapnya, Rehan.